Prabowo memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Yordania. Atau harus pergi ke Yordania? Pada saat kondisi negara membaik, dia pulang, terus nyapres. Ajaibnya, setelah mengkhianati merah putih, dia pede banget selalu bilang, saya cinta merah putih. Politik 2024 menjadi hal yang seru. Politik kali ini sungguh berbeda dengan politik sebelumnya. Kisah masa lalu yang kelam kembali terangkat, seperti penculikan pada tahun 1998. Faktanya, memang Prabowo yang melakukan atas perintah atasan. Banyak sekali bukti yang telah beredar. Saat itu terjadi, Prabowo diadili. Dan Prabowo dinyatakan tidak bersalah, karena pada saat itu tidak semua rakyat tahu. Masa lalu yang kelam terungkap kembali, yaitu Prabowo ke Yordania saat Indonesia tidak baik-baik saja. Berita yang beredar terjadi pada tahun 1998. Apa benar? Berikut 5 fakta Prabowo Subianto ke Yordania. Dan Prabowo memiliki 2 kewarganegaraan. Yang pertama, awal isu. Saat itu terjadi, publik tidak mengetahui apa yang terjadi, apakah Prabowo ke Yordania atau tidak, dan ternyata semua itu diungkap oleh Fadlizon dengan cuitan di Twitter. Menurut info yang beredar, Fadlizon mengungkapkan banyak hal, cuman bukti ungkapan tersebut sudah dihapus. Tapi perlu digarisbawahi, Fadlizon tidak pernah bilang bahwa Prabowo punya 2 kewarganegaraan. Yang kedua, check and recheck. Isu ini dari tahun demi tahun tetap diangkat oleh banyak orang, walau terkadang viral dan tidak. Menariknya, Kominfo membuat klarifikasi bahwa itu hoaks, tetapi Kominfo tidak pernah menyatakan pada tahun 1998, melainkan 22 Mei di tahun 2019 tentang hasil pemilu pada saat itu. Yang ketiga, KPU. Di tahun 2014 isu ini diangkat kembali, dan untuk menjadi presiden memang aturannya tidak bisa jika mempunyai 2 warga negara, dan kata tidak bisa berarti tidak boleh sama sekali, baik sekarang maupun di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang. Semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018. KPU menyatakan selama isu tersebut tidak ada bukti nyata, maka tidak akan pernah bisa diproses. Yang keempat, Prabowo mengakui. Menariknya adalah di sini ketika Prabowo ditanya oleh wartawan, Prabowo membenarkan bahwa ia ditawari untuk mendapatkan kebangsaan dari Yordania karena bentuk penghargaan. Tetapi saat ditanya oleh wartawan, Prabowo bilang ia menolak karena memang Indonesia melarangnya. Semua ditulis di Kompas pada tanggal 31 Agustus 2023. Yang kelima, tidak ada yang salah. Isu beredar Prabowo warga Yordania akibat postingan dari Fadlizon yang mengarah ke sana tepat kerusuhan terjadi. Tapi di satu sisi, dari tahun demi tahun pada akhirnya Prabowo juga mengakui ia telah menolak kewarganegaraan tersebut. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kenapa isu itu terjadi lagi? Apakah memang benar Prabowo mengalaminya atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda?